Baik, terima kasih. Ini menarik diskusi kita hari ini. Saya hanya ingin menggarisbawahi 2 poin. Yang pertama tentang integrasi antara sistem produksi, pengolahan dan pemasaran. Ini kan seperti yang saya sampaikan tadi itu, banyak sekali tawaran untuk bermitra. Kita sudah punya produk unggulan, jahe misalnya, tapi kita tidak terbangun dalam satu jaringan untuk memproduksi dalam skala yang luas. Nah, ini yang kemudian menjadi faktor pembatas kita untuk memenuhi permintaan-permintaan untuk proses berhubungan dengan industri dan industrialisasi itu. Nah, kita misalnya ya punya program pijat sapi, jagung, dan rumput laut. Nah, di penelitian yang pernah kami lakukan di Lombok Timur, pemerintah itu mendatangkan alat pengolah rumput laut dengan kapasitas 200 kg per hari. Nah, tapi tidak ada yang diolah di situ. Ya, sisi produksinya belum kita tata. Kemudian pemerintah juga bikin kebijakan katakanlah untuk rumput laut, tapi tidak diatur kebijakan yang membatasi. Oke, rumput laut kita hasilkan, tapi untuk memenuhi permintaan industri lokal itu bagaimana caranya? Di Sumba Timur mereka awasi. Oke, kita bikin, jadi BUMD-nya bikin industri pengolahan rumput laut. Rumput laut tidak boleh keluar dari Pulau Sumba. Kita harusnya protes, jangan kasih keluar rumput laut yang ada di Lombok, diolah oleh, kan di Lombok Timur kan ada badan usaha milik daerah tuh yang dianjari. Itu sejak dipasang mesinnya nggak pernah beroperasi. Menjadi tempat sembunyi tikus-tikus. Nah, maksud saya, oke lah, dalam rangka mendukung industrialisasi di sektor HBK ini, kita harus terintegrasi. Oke, industri industrialisasi. Tapi di dalam pengalokasian kawasan untuk penanaman jahe dan sebagainya, kita juga harus tetapkan gitu. Itu yang saya bilang, wah ini harus terintegrasi. Itu juga yang menjadi judul kita, integrasi pengelolaannya gitu ya. Yang kedua saya kira, nah di sebelah saya juga ada kegiatan yang lain tentang sistem penyuluhan kehutanan. Nah tadi Mbak Henry bicara tentang sistem penyuluhan dengan model kemitraan. Ya. Nah kalau kemitraannya nggak jalan, maka nggak ada penyuluhan. Nah saya kira sudah benar apa yang dilakukan oleh pemerintah, sebetulnya di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup nih dan Kehutanan. Itu ada namanya penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Nah, di dalam proyek kita ada PKSM. Ya. Nah, pertemuan kita di Sumbawa membahas tentang peran PKSM ini. Kita menemukan masih ada kelemahan di PKSM ini tentang kepercayaan diri mereka tentang bagaimana melakukan penyuluhan. Nah, kami baru saja mengevaluasi proyek CBCF namanya. Itu ada 2 pendekatan yang kita perkenalkan, Master Tree Growers, kemudian Farmers to Farmers Mentoring. Farmers to Farmers Mentoring itulah yang PKSM itu. Cuma kita harus bekali dia dengan ilmu tentang substansi di penyuluhan kehutanan itu seperti apa. Jadi ada silvikulturnya, ada pasarnya, ada macam-macamnya. Materi itu harus kita kasihkan, bahwa teman-teman penyuluh kehutanan itu paham tentang kalau kita diajak nanam kayu, dia paham nanam kayu itu seperti apa. Petani dari Semamong bilang begini sama kita, itu ada ahli trikonan. Petani itu kan cenderung percaya dengan ketika petani lain yang berbicara, bukan penyuluh yang berbicara. Dia hanya memfasilitasi proses itu. Itulah yang dilakukan oleh PKSM. Dia mengidentifikasi sumber-sumber aja, tinggal difasilitasi. Keahlian fasilitasi. Mas Joni ini keahlian fasilitasi. Oh luar biasa ini. Itu kan gitu. PKSM itu memfasilitasi proses itu. Nah itu saya kira 2 hal yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini
langkah ke depan dalam rangka industrialisasi, kemudian pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil perusahaan hutan kayu, itu bisa lebih bagus. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Luar biasa kalau Pak Dokter ini, saya tidak pernah ngantuk kalau misalnya diajarkan dulu, karena semangatnya luar biasa. Yang berikutnya, sekali lagi setelah Pak Dokter, ada teman-teman yang ikut secara online yang ingin berkontribusi pemikiran dalam kesempatan ini, kami persilahkan. Ada Pak Julmansa, ada Ibu Sri Muslima, ada Ibu Endri, ada Pak Angga Putra. Silakan. Ada Ibu Emi. Ini di on orangnya ngobrol di belakang jauh. Di on tapi pernah ngobrol jauh. Iya ternyata. Minggu lalu kita nggak kasih kesempatan waktu online itu. Makanya. Kenapa nggak bisa? Iya ini sebagai. Pengen aku milikin. Kemiskinan ini relatif bisa kita tangani untuk wilayah-wilayah yang berdekatan dengan kawasan. Kemudian yang lainnya adalah industrialisasi ini akan menjadi hal produk khusus di NTB ini sendiri dengan adanya beberapa indikator dan beberapa kegiatan yang dikembangkan di NTB. Antara lain adalah ada food estate yang kemudian sudah dikembangkan di Labangka yang sudah dialokasikan dari sekitar 89, sekian M. Ini yang menjadi bagian penting. Artinya bahwa peran-peran yang dilakukan di Kanopi sendiri, yang mulai dari konteks bagaimana mengidentifikasi komoditas unggulan di NTB, baik itu di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok, kemudian bagaimana meningkatkan kemitraan, penyuluhan bermitra dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kapasitas, bagaimana kemudian menciptakan peluang pasar yang lebih pasti dengan bermitra dengan lembaga keuangan yang besar, dan ini sifatnya berkelanjutan. Termasuk juga ada regulasi yang memayungi semuanya ini, sehingga ada SOP yang kemudian harus diatur kembali tingkat kerjasama kemitraan. Ada istilah-istilah yang kemudian kita harus sesuaikan dengan kemitraan yang ada. Kemudian ada termasuk juga RAD. Jangan sampai RAD ini hanya ada di Lombok saja. Kita punya kebetulan saya yang fasilitasi ini untuk RAD HBK ini, termasuk sampai dengan pergubnya. Tetapi ini untuk konteksnya Lombok, tidak ada untuk Pulau Sumbawa. Memang kita harus replikasi atau kita mungkin bisa mengembangkannya di Pulau Sumbawa yang sesuai dengan potensi lokalnya. Nah, beberapa hal yang sudah dihasilkan oleh Kanopi ini akan menjadi akan menjadi satu potensi modal kita bersama dalam rangka mengembangkan program-program program-program di NTB yang berbasis HBK. Karena konsentrasinya adalah tadi industrialisasi juga ternyata masuk dalam masuk di dalam HBK juga. Nah, ini yang kami tangkap selama kurang lebih 3 jam dari tadi pagi, dan mohon tanggapannya nih Pak Kadis kaitannya dengan ini. Dan kita ini model-model Kanopi, kemudian ada akademisi di dalamnya, ada juga peneliti lainnya, ada ini bagian yang kemudian kami bisa disumbangkan dalam rangka untuk mensupport pengembangan HBK yang terdapat di NTB. Mohon tanggapannya, dan tentunya ada arahan lain yang kemudian Pak Kepala Dinas juga memiliki pemikiran-pemikiran yang tentunya akan bisa mengembangkannya untuk arah yang akan datang. Terima kasih. Silakan Pak Kepala Dinas, waktunya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bisa memenuhi minimal sedikit terhadap masukan hasil riset dari teman-teman di Kanopi. Kami jelaskan bahwa hutan di NTB itu 14% yang ada di Pulau Lombok.
hampir 86% ada di Pulau Sumbawa. Itu tadi potensi besar itu ada di Pulau Sumbawa. Masalah program keberlanjutan dan sebagainya, saya sudah pastikan harus berlanjut karena kami sudah tuangkan di dalam rencana pengelolaan jangka panjangnya KPH semuanya. Jadi dia tidak akan terimbas oleh politik kebijakan pimpinan yang berikutnya. Di rencana pengelolaan jangka panjang itu sudah dirancang termasuk industrialisasinya. Jadi kehutanan itu teman-teman lembaga NGO semua udah paham, dari dulu kita udah ngomongin ini. Cuman begitu Pak Gubernur masuk itu kayak barang baru bagi yang lain, tapi kita udah sama. Kita sering memberikan bantuan pengolah madu, itu kan industrialisasi. Jadi memang orang menangkap begitu Pak Gubernur ngomong industrialisasi seolah-olah ada pabrik dengan cerobong asap yang besar. Itu salah. Pak Gubernur sendiri bilang, nah ini yang madu dulu saya lihat waktu saya presentasi di Bapeda itu, saya dulu bawa madu ke Jakarta tuh pakai botol aqua bekas minuman. Nah ini kehutanan kelihatan udah lebih duluan, pakai kemasan botol yang baru itu dari industrialisasi. Nah ini yang disebut 最后专业的原因吗？ industrialisasi Pak Gubernur. Tahap awal. Beliau waktu itu memberikan kuliah umum ke kami di Bapeda dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Beliau cerita dari di Korea itu dari tapioka, ya kan? Industri tapioka sampai ke Samsung. Itulah apa industrialisasi itu. Orang pertama ngurus tapioka di kemasan, terus orangnya berpikir oh saya harus mendirikan industri. Itulah industrialisasi. Ada perubahan-perubahan dalam beberapa segmen tertentu. Dan kita sudah menuangkan ini di RPJP KPH semua. Sudah ada. Tentang bantuan pengolahan madu, tentang bantuan pengolahan rotan, ada itu di RPJP itu. Jadi kita itu sudah industrialisasi dari kota. Nah kami untuk budidaya atau silvicultur di Lombok, kita garis bawahi bahwa di Lombok itu karena luas hutannya sedikit harus didorong tanaman pasroid yang cepat tumbuh. Tetapi pola pemanfaatannya tebang pilih. Kalau yang kita inginkan di hutan produksi, walaupun di hutan produksi tak boleh land clearing, tapi kita garis bawah di Lombok karena kepulauan kecil dan tanah sedikit boleh nanam kayu yang jangka pendek, tapi kita nebangnya tebang pilih. Ini kebijakan kami itu, sehingga ekologinya juga kita tidak mengancam. Jadi itu kita lakukan. Jadi dengan luas lahan dikit, dorong kita pasroin. Kalau orang ingin sengon, ingin tanaman-tanaman kayu, di hutan produksi kita dorong. Di hutan lindung kita jangan boleh ada lagi tanaman kayu. Saya udah pastikan itu di hutan lindung jangan lagi menanam kayu. Saya dikasih tahu sama ketua kelompok itu, Pak Hadis, kalau bapak masih nanam mahoni, sono di hutan lindung, mata saya tetap begitu besar itu jelalatan. Jadi bukan jangan salahkan kami. Ketua kelompok itu di sesawat dicerita gini tuh. Begitu mahoni besar tuh Pak, aduh, saya tiap malam tuh mimpi aja itu kayu dibawa ke sawmill di Sesele di Gunung Sari. Jadi siapa yang salah? Nah itu kan. Jadi kebijakan juga zaman dulu itu di kehutanan itu tidak berpikir itu tadi. Asal hijau lah pokoknya deh, tanam sudah berhasil ya 50%. Tidak pernah berpikir ini fungsi hutannya apa, kedepannya orang bagaimana. Sehingga sekarang itu orang-orang yang nanam di hutan itu jadi musuh dengan kehutanan. Kita tangkapin kan itu. Jadi mereka hanyakan kuburannya sendiri. Gitu. Ini yang harus kita ini. Hutan lindung harus MPTS. Kalaupun dipaksakan ada di tempat tertentu dengan beringin boleh. Tempat tertentu yang memang kita perlindungan.
semua kita jadikan MPTS. Jadi orang nanam apa, kalau masih saya aneh, mungkin orang udah di situ ada lengkeng, ada rambutan berbuah terus ditebang. Itu kan orang gila mungkin kalau kita pikirkan. Nah, itu yang kita konsep itu yang kita lakukan di Lombok. Satu, komoditasnya yang pendek, jangka pendek, kayu maupun ini yang memberikan manfaat di hutan itu kita terapkan semua tanaman serbaguna. Terus kulturnya kita tidak boleh tebang habis, harus tebang pilih sehingga ekologi, karena ini pulau kecil. Nah, saya di Lombok juga mendorong kayu putih. Saya mempunyai lokasi reboisasi dulu 1.200 hektar lah. Saya waktu KKPH di Jawa Barat. Saya datang belajar dari Jogja. Jogja itu dengan 4.000 hektar kayu putih. Kenapa Jogja punya hutan bagus? Mungkin karena di situ ada UGM. Senior kehutanan di situ semua ngawasin. Coba kita kayak di Jogja, hutan 1,71 hektar. Jogja itu hanya 14.000 hektar, Pak. Kawasan hutan DKI Jogja itu. Tapi potensial 14.000 itu memberikan manfaat. Kita ini hutan diwarisi yang Carut Marut sudah potensi tidak ada, anggap nol aja. Paling hebat hanya 3% mungkin ada potensi kalau di luar kayu. Kayu pun sudah terdegradasi gitu. Jogja itu dari nyuling kayu putih, KPH itu mendapatkan penghasilan rata-rata di antara 9 sampai 11 miliar sekarang. Dari area 4.000. Coba NTB dari 1 juta sekian. Saya selalu bilang itu ke KPH itu. Kalian harus mikir ke Jogja. Jadi pikiran kita itu harus gimana sehingga satu KPH kita itu menghasilkan sama dengan Jogja. Ini orang masuk awalnya, sabaran ini full nih apa? Kati doros ho ngasih daun. No. Jerika.